Saya ingin beralih nih ya kepada Profesor Bustanul begitu. Tadi sudah disampaikan masalah-masalah yang dilihat oleh sektor perbankan begitu ya untuk kondisi realnya saat ini begitu. Nah, ini seperti apa nih Profesor terkait dengan tanggapannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sunarso? Baik, terima kasih Pak Dirut. Observasinya sangat valid, betul bahwa ada beberapa hal yang menjadikan kita tidak efisien dan daya saing juga masih kedodoran karena biaya produksi kita sangat mahal walaupun sudah disubsidi. Tapi ada hal lain yang tidak sekalian, Mbak Iva ya, kami selama 3 hari, 4 hari bahkan ya, telah membahas beberapa tema, dimulai dari perencanaan dan anggaran, kemudian produksi dan pasca panen, kemudian soal perdagangan dan investasi. Bahkan pada hari Jumat kita membahas khusus mengenai arrangement. Konteks yang disampaikan oleh Pak Dirut menjadi amat sangat relevan karena lompatan yang mengarah kepada penggunaan teknologi, inovasi baru, atau yang sekarang orang bahasnya precision farming, ya, pertanian presisi, pertanian yang mengandalkan digitalisasi, itu harus terus mulai diupayakan. Kita tidak dapat mengandalkan cara-cara tradisional. Betul kata Pak Dirut, bagaimana caranya hal tersebut didukung oleh yang belum kita bahas secara baik, oleh reforma agraria yang meningkatkan akses dan konsolidasi lahan, Pak Dirut. Jadi dari konteks itu baru kita mengarah kepada sistem produksinya. Sistem produksi itulah yang dari 4 hari kemarin kita sampai pada poin Pak Dirut ya dan Pak skema kolaborasi, skema sinergi, sekian macam stakeholder sampai yang sering dibahas kali mengarah pada ABBC, Academic Business, Government and Civil Society. Dari situlah kita membahas sekian macam skema, dan skema itu yang nanti dikaitkan dengan rantai nilai. Mungkin demikian dulu Mbak Iva. Jadi setuju dengan Pak Dirut, PR-nya masih amat sangat banyak. Kalau ingin mengarah atau meningkatkan daya saing dari produk pangan dan pertanian, kita perlu membahas juga dan sudah kemarin tidak hanya pangan pokok, tapi kultura, makan, sampai kepada perdagangan produk olahan, sampai seperti itu. I'll stop here. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Profesor. Ini artinya adalah PR-nya memang masih sangat banyak dan berikutnya saya kembali lagi ke Pak Sunarso begitu ya Pak. Tadi seperti yang sudah dijawab oleh Profesor begitu, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kembali ataupun juga mungkin hal-hal yang ingin Anda highlight ataupun juga Anda tekankan agar memang skema kolaborasi ini juga bisa lebih baik lagi dan juga posisi dari Bank Rakyat Indonesia ini juga bisa tepat begitu ya, atau harapan Anda seperti apa terkait dengan perbaikan ataupun juga terkait dengan skema kolaborasi ini? Kalau menyangkut sinergi, kolaborasi sudah barang tentu tidak harus mengacu kepada stakeholder tertentu. Dan ini adalah seluruh stakeholder yang harus terlibat. Maka kemudian dalam rangka menyusun strategi yang lebih sinergi, yang lebih kolaboratif, ya mungkin pertama itu database-nya mesti benar dulu deh untuk bahan kita diskusi. Gitu. Jadi statistik pertanian kita menurut saya mesti dibenahi. Kenapa? Karena nanti memang tidak bisa tidak. Pasti pertanian dengan lahan sempit, kemudian yang di IPB dikenal dengan pertanian presisi oleh Pak Rektor itu kan sering saya kalau ke sana diajak diskusi tentang pertanian presisi. Itu sebenarnya pertanian yang sudah menggunakan komponen-komponen digital. Maka itu kemudian nggak mungkin kalau datanya itu nggak kuat, database-nya itu nggak kuat, itu kita bisa menyusun pertanian presisi itu, pertanian digital itu. Maka kemudian saya mau ngajak, bahan diskusi kita harus dengan data. Dan database-nya mesti benar, mesti akurat. Gitu. Baru kemudian kita bisa nyusun kebijakan. Nah sekarang kebijakannya. Kebijakannya melibatkan seluruh stakeholder. Menurut saya mesti disusun memang strategi
pembangunan pertanian terutama pangan ke depan. Dimulainya dari mana? Dimulai dari kira-kira, ya kita sudah nggak ada, udah pasti itu ya. 100 tahun ke depan kira-kira kita menginginkan manusia Indonesia itu seperti apa? Tinggi badannya mau rata-rata berapa? Kemudian IQ-nya rata-rata berapa? Terus makanannya itu kalau begitu gizinya itu harus dipenuhi seperti apa? Sumber proteinnya, karbonnya, lemaknya itu dari mana? Dan kemudian ditanam dengan cara apa? Di mana? Itu harus divisikan gitu. Dan itu harus menjadi bagian daripada visi pembangunan pertanian ke depan. Saya hanya bermimpi saja ya, mungkin jangan-jangan kalau pertanian dengan menggunakan lahan luas, kita sudah lewat karena lahan kita nggak akan nambah gitu. Menyusut pasti karena digunakan untuk peruntukan-peruntukan lain. Maka kemudian kita beralih ke pertanian digital yang presisi, artinya apa? Lahannya sempit, tetapi penggunaan input itu secara optimal karena presisi, gitu, dan kemudian hasilnya bisa meningkat. Tapi saya yakin itu juga nggak akan terus-terusan begitu. Maka kemudian ke depan menurut saya bisa jadi pertanian kita memang tidak di ladang. Bisa jadi pertanian kita memang pindah ke tabung-tabung, tangki-tangki misalnya. Bisa jadi kita nanam untuk menghasilkan gula, tidak harus menanam tebu, tapi kita ambil genetiknya tebu, kita cangkokkan ke bakteri gitu misalnya. Dan kemudian dikasih CO2, dikasih H2O, kemudian dikasih sinar matahari di dalam tangki-tangki dan kemudian mensintesa gula. Sepertinya mimpi gitu, tapi kemudian harus ada memang yang mimpi secara kolaboratif gitu untuk menyusun seperti itu. Tidak sekarang, untuk generasi ke depan. Menurut saya itu yang harus kita lakukan. Dan kemudian supaya kita nggak dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, bolak-balik persoalannya itu saja. Kurang beras, konsumen menjerit, impor. Impor butuh waktu 3 bulan, kemudian barang datang, barengan pas panen. Petani menjerit karena barang panen, hasil panen, barengan dengan barang impor datang. Terus saja bertahun-tahun begitu berulang-ulang gitu. Tidak pernah kita menyelesaikan persoalan yang sampai mendasar. Kenapa? Ya karena setiap ngomong juga nggak pakai data. Dan kemudian pakai data juga datanya masih beda-beda satu versi dengan versi yang lain. Saya terang-terangan saja ngomong seperti itu. Dan ujungnya kemudian yang disalahkan bank. Oh ini tidak bisa ekspor karena banknya tidak. Enak banget gitu. Pemimpin yang baik itu pasti akan ambil kontrol, ambil kendali. Player mentality, gitu. Bukan victim mentality. Sementara itu dulu, jangan-jangan kita memang memimpin pertanian ini dengan victim mentality. Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa kerjakan, kita menyalahkan orang lain. Dan stakeholder yang seperti ini yang harus disatukan, dikolaborasikan, menyusun visi pembangunan pertanian yang baik ke depan. Begitu. Ya. Siap, terima kasih sekali Bapak. Tadi memang menjadi PR utama kita adalah pendataan begitu ya Pak ya. Sebetulnya tidak hanya di sektor agrikultur atau pangan saja, tapi juga hampir di seluruh sektor begitu ya. Terima kasih sekali Pak Sunarso, Direktur Utama dari Bank Rakyat Indonesia telah berbagi pandangan dan juga telah menyampaikan masalah-masalah yang ada dan juga harapannya untuk sektor pangan dan juga agrikultur kita ke depan dan juga untuk sektor ketahanan pangan. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih Bapak. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.